Betul. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebagai host akan menyampaikan. Hostnya saya atau jenengan, Mas? Iya, nanti saya akan menjenengan. Saya anu dulu. Oke. Bapak Ibu, nanti saya unmute all semua. Nanti saya serahkan ke Mas Sabroni mengendalikan setelah Sopiani. aku untuk selayang pandang madrasah. Oke. Saya mulai ya. Banyak dosa yang akan dipikul jika kita melakukan korupsi. Karena kita sudah berkumpul, mari kita mulai webinar Paksi GTK beraksi. Melihat bunga mawar sekuntum, ingin hati rasanya merengkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari di pagi hari, pastikan perut telah terisi. Mari kita ikuti webinar Paksi GTK Berbagi untuk selalu tanpa lelah melawan korupsi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat, master-master semua, peserta webinar Paksi GTK Berbagi, dan tak lupa kepada tamu kita yaitu Bapak Kasubit. Bapak Kasubit, siapa namanya? Kelembagaan SKK. Ya, Bapak Kasubit, Bapak Papai Supriyatna SSMPD selaku Kasubit Kelembagaan dan Kerjasama KSSK Madrasah. Dan tak lupa kepada narasumber kita, Master Mariana MPD, dan moderator kita, Master Buguh Erwan SSI MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita malam ini bisa bersama di ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya selaku host akan membacakan aturan pelaku peserta webinar Paksi GTK Madrasah. Yang pertama, mic untuk peserta dimohon dalam keadaan mute. Yang kedua, jika memungkinkan, video untuk peserta tetap on. Ya. Yang nomor tiga, host akan mematikan mic, memute peserta selama acara berlangsung. Yang nomor empat, peserta yang ingin bertanya nanti dipersilahkan menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat atau klik raise hand, atau nanti jika memungkinkan akan diminta menyampaikan secara langsung kepada narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Berikutnya, peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dalam acara webinar ini. Yang nomor 6, host dan moderator menjalankan jalannya webinar.
Yang nomor 7, seluruh peserta diharapkan menggunakan nama asli biar memudahkan pemanggilan dan tampilan di video Zoom meeting ini. Oke, saya akan melanjutkan yaitu tentang susunan acara webinar Paksi GTK berbagi malam ini. Yang pertama nanti adalah acara yang pertama pembukaan, di mana berisi kegiatan. Yang pertama nanti kita buka dengan bacaan basmalah. Yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Madrasah. Yang keempat, doa. Dalam pembukaan ini doa akan dipimpin oleh Master Seproni Hidayat. Dan acara selanjutnya nanti ada prakata oleh Ketua GTK Paksi GTK Madrasah yaitu Master Hadi Laksono. Dan sambutan yang akan dimintakan kepada Bapak Papai Supriyatna SSMPD selaku Kasubit Kelembagaan dan Kerjasama KSSK Madrasah. Terus dilanjutkan dengan acara inti yaitu presentasi oleh narasumber yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan sekaligus penutup. Demikian susunan acara webinar Paksi GTK berbagi malam ini. Untuk memulai acara malam ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diridhoi dan berjalan lancar. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pembukaan acara webinar Paksi GTK berbagi malam ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Madrasah. Dimohon peserta semuanya duduk dengan khidmat di posisi masing-masing.
Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdikan kepada Allah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Bapak, guru madrasah mulia, jasamu tepat tinggalan, selalu baik jenjang bangga pendidikanmu. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Alhamdulillah. Berikutnya adalah doa. Nah, doa akan dipimpin oleh Master Sebroni. Kepada beliaunya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan kepala kita dan hati kita untuk bersama-sama menjadikan doa. Dan mohon izin saya akan membawakan doa secara Islami bagi sahabat-sahabat yang non-muslim, silahkan untuk menyesuaikan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana siyaqara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyibah wa taubatan nasuha qabla al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada malam ini kami berkumpul untuk mengharap ridho-Mu dan meraih ampunan-Mu. Untuk itu maafkanlah kami, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master Sebroni Hidayat. Kami ucapkan semoga dengan doa tadi acara kita diridhoi dan berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan prakata oleh
Ketua Paksi GTK Madrasah. Kepada Master Hadi Laksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Papai Supriyatna, SS MPD, selaku Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama KKSK, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati para pemateri dan Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih tetap rutin bisa menjalankan kegiatan kita, yaitu Paksi Berbagi. Mudah-mudahan langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam adalah tetap kita aturkan baju dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menuntun kita semuanya dari jalan 8 menuju jalan keilmuan seperti sekarang ini. Para master, Bapak Ibu semuanya, dan yang kami hormati Bapak Papai Supriyatna. Paksi Berbagi adalah sebuah inspirasi kita saling berbagi tentunya. Apalagi pada malam hari ini adalah spesial ya yang disampaikan oleh pemateri kita yaitu Master Mariana MPD dan moderator Master Ahmad Puguh. Ini materi kita yaitu tentang menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Kita ketahui bersama bahwa kita sebagai tenaga pendidik tentunya mempunyai jiwa gelora untuk mendidik anak-anak kita dan mendidik siapapun yang dekat dengan kita. Oleh karena itu, semangat perlawanan terhadap korupsi itu harus bisa kita charge ke orang lain, ke anak didik kita. Kenapa? Energi positif yang ada di dalam diri kita, kalau kita diamkan saja, ya tidak akan berdampak kepada siapapun. Nah, oleh karena itu, mari teman-teman semuanya saling berbagi dan siapapun yang mau berkontribusi dalam kegiatan kita ini adalah kegiatan kita bersama. Sekali lagi, di dalam forum penyuluh anti korupsi GTK Madrasah, semuanya adalah saling belajar. Ya taklum ya, saling belajar dan mengajar tentunya. Oleh karena itu kita terbuka sekali bagi Bapak Ibu para master semuanya yang mungkin saya siap jadi pemateri, saya siap jadi moderator, saya siap jadi host atau segala macam. Kita semuanya adalah untuk kita. Oleh karena itu niatkanlah bahwa di Zoom ini ataupun di Madrasah Berbagi ini, Paksi Berbagi ini adalah niatan ibadah kita. Kalau niatan kita sudah benar, sehingga kita meluangkan waktu itu selalu ada maknanya. Nah, inilah yang paling perlu digarisbawahi. Apapun yang kita lakukan harus bermakna. Bermakna dalam hidup kita, bermakna untuk diri kita, dan bermakna oleh orang lain. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu bernilai ibadah. Sekali lagi, para master, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, sekali lagi kita menyuarakan kebaikan dengan selalu mengajak orang lain. Oleh karena itu, ayo kita bergabung bersama kami, bersama penyuluh anti korupsi GTK Madrasah, yang insya Allah minta doanya juga pada minggu ini dan minggu besok masih dalam penyelenggaraan pelatihan calon penyuluh anti korupsi yang lagi berlangsung. Mudah-mudahan teman-teman
bisa mendoakan kita semuanya, teman-teman yang lagi ikut pelatihan bisa berjalan dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan semuanya diharapkan sesuai dengan tujuan kita, yaitu menjadi penyuluh anti korupsi yang kompeten dan berintegritas. Sekali lagi, nanti pada waktunya kami mohon kepada Bapak Papai Supriyatna untuk bisa memberikan kata sambutan dan memberikan support kepada kita, dan selama ini kita juga ucapkan terima kasih Pak Papai untuk supportnya yang luar biasa. Memang mungkin saya sendiri belum pernah teleponan sama Pak Papai, tapi saya yakin apa yang digelorakan oleh kita semuanya, Pak Papai ataupun GTK Madrasah ataupun Kementerian Agama menyuarakan sama bahwa kita semuanya adalah perang melawan korupsi. Terima kasih. Demikian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master Hadi Laksana selaku Ketua Pakti GTK Madrasah atas sambutannya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Sambutan berikutnya ini adalah luar biasa malam ini, yaitu kita akan ada tamu besar ya kepada Bapak Papai Supriyatna SSMPD. Ini kami semua di Paksi GTK Madrasah sering mendengar Bapak Papai, tapi kan tidak pernah kita ketemu. Master ini sering cerita, Master Hadi itu support yang luar biasa dari Bapak Papai ini Supriyatna ini ya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua peserta di sini bahwa Bapak Papai Supriyatna ini adalah baru saja menjabat sebagai, saya ucapkan selamat dulu dari kami Bapak ya, karena menjabat sebagai Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama KSSK Madrasah. Belum ada seminggu kelihatannya Pak. Saya ucapkan selamat Pak dari kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini terhadap Paksi GTK Madrasah, karena beliau sebelumnya menjabat sebagai Kasubag TU, Direktorat GTK Madrasah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI. Jadi support beliau sangat luar biasa di Paksi GTK Madrasah kita. Oke, tidak usah berpanjang lebar, kepada Bapak Papai Supriyatna SSMPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ketua Faksi Berbagi Bapak Hadi Laksono, yang kami hormati Pak Safroni Hidayat, Pak Sofiani sebagai moderator, Mas Riin yang sangat luar biasa kita saling berkomunikasi, Bapak dan Ibu sekalian, para penggiat anti korupsi yang berbahagia. Pertama dan paling utama tentu saja tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata-kata puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita pengikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, Paksi Berbagi penyuluh anti korupsi GTK Madrasah sesungguhnya sudah banyak berbuat untuk kita semua, dan kita gelorakan semangat anti korupsi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena tentu saja kita perlu membina generasi-generasi anti korupsi ke depannya. Dan ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang ada di madrasah. Pelajaran PAI itu semuanya sangat sejalan dengan semangat anti korupsi. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kalau diperkenankan kami akan share screen. Sebelumnya kami
ada di Direktorat GTK Madrasah, dan alhamdulillah berkat semangat dari Mas Riin, kami mencoba untuk memberikan beberapa dukungan terhadap program yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan adanya penyuluh anti korupsi di guru dan tenaga kependidikan di madrasah. Dan kami di ini ketika di GTK Madrasah membuat portal website anti korupsi. Ini ada di website kita. Ini bisa dilihat semuanya. Kami tidak akan menjabarkan di sini. Kami hanya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita sudah berkomitmen sama untuk memerangi korupsi. Ada 3 rekomendasi Rakernas Pendidikan Anti Korupsi antara Kemendagri, Kemenristek-Dikti, Kemendikbud, dan Kemenak. Ini bisa dibaca sampai ada ketiga. Kemudian ada 8 rencana aksi pendidikan anti korupsi. Ada regulasinya, kemudian kurikulum, pendampingan, penyediaan SDM, pembelajaran, monefnya, publikasinya, keterbukaan, kemudian publikasi dan keterbukaan informasi publik terakhir. Di sini juga ada dasar hukum dan seterusnya. Yang menarik adalah apa yang sudah kita lakukan. Ini banyak sekali. Ada inisiator penggerak. Ini dari 9 Februari kita sudah lakukan, 6 April sampai kemarin 24 Maret kita meluncurkan buku best practice penyuluh anti korupsi di madrasah. Dan ini sudah sedang tahap percetakan. Insya Allah dalam waktu dekat bisa kita bagikan. Ini Mas Riin selalu bertanya, Bapak mohon izin apakah sudah dicetak atau belum? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bagikan hasil cetaknya. Kami akan lihat dulu hasil dummy dari buku tersebut. Yang kegiatan implementasi pendidikan anti korupsi di guru dan tenaga kependidikan madrasah juga kita sudah mengadakan webinar yang diikuti secara masif oleh guru dan tenaga kependidikan madrasah. Nah, ini juga ada strategi implementasi pendidikan anti korupsi, best practice-nya, dan ini ada yang terakhir yang menjadi menarik adalah langkah strategis implementasi pendidikan anti korupsi. Pada Direktorat KSKK Madrasah, kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan KPK. Insya Allah dalam waktu dekat juga kami akan melakukan monitoring pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di agama, terutama di madrasah. Jadi nanti akan termonitoring pelaksanaan pendidikan anti korupsi di masing-masing madrasah, dan itu terintegrasi dengan aplikasi Jaga milik KPK. Jadi seperti ini. Dan kami juga komitmen sama akan dan sudah melakukan kerjasama dengan KPK sebagai transparansi pengelolaan dana BOS, kemudian transparansi pengelolaan dana PIP. Nanti di aplikasi Jaga nanti semuanya akan bisa terlihat. Misalnya saja madrasah A kemudian menerima dana bosnya berapa, kemudian daya serapnya berapa, itu bisa lihat. Insya Allah ini bisa terwujud dan terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu kami memohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, tetaplah semangat gelorakan semangat anti korupsi, dan ini bisa tertular kepada peserta didik kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semangat Bapak dan Ibu sekalian luar biasa, dan malam hari ini masih tetap semangat menggelorakan anti korupsi di GTK Madrasah. Sekaligus kami juga mohon pamit, kami minta maaf mungkin selama ini memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian kurang maksimal, karena memang kesibukan yang sangat luar biasa di tata usaha ketika kemarin di Direktorat GTK Madrasah. Saya kira itu yang bisa kami
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Papai Supriyatna SSMPD atas prakatannya, atas sambutannya. Jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Bapak, karena selama ini spot panjenengan itu luar biasa bagi kami. Saya sendiri bersama teman-teman mendapatkan berbagai fasilitas dari GTK Madrasah itu yang luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu presentasi oleh narasumber, ya, yaitu di mana malam ini tema kita itu menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Di mana narasumber kita nanti adalah Master Mariana MPD dari MAN Insan Cendekia Jambi dan akan dimoderatori oleh Master Ahmad Puguh Heriawan SSI MPD juga dari MAN Insan Cendekia Jambi. Baiklah, tidak usah berpanjang lebar, kepada beliaunya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak moderator kita, Bapak Puguh Heriawan. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Master Sofiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Master-Master sekalian. Pertama-tama kepada Bapak Kasubdit Kelembagaan KSHK, Bapak Papai yang saya hormati, para Master sekalian, Ketua Paksi Bapak Master Hadi, kemudian Sekretaris Paksi GTK Madrasah, Master Iin, dan seluruh Master yang berada pada webinar malam hari ini. Master sekalian, bahwasannya malam hari ini adalah dengan tema yaitu menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi yang insya Allah nanti akan dipresentasikan oleh Master Mariana. Jadi nanti sebelum Master Mariana menyampaikan, mungkin ada sedikit informasi berkenaan dengan narasumber kita, bahwa beliau adalah bernama Mariana, lahir di Jambi 18 November 1980, kemudian pendidikan S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jambi, kemudian unit kerja di MAN Insan Cendekia Jambi. Kemudian prestasi Master Mariana secara personal, pertama, juara 1 best practice guru tingkat SMA atau MA seprovinsi tahun 2019. Kemudian yang kedua, pelatih atau trainer dari lembaga Lemhanas RI dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi dosen, guru, dan widyaswara. Kemudian 3, sebagai fasilitator PKB guru tingkat provinsi jenjang MA Kementerian Agama RI tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian berikutnya yaitu sebagai Duta Inspiratif Agen Perubahan Kemenak RI tahun 2021 sampai dengan sekarang. Berikutnya guru terfavorit tingkat MAN Insan Cendekia Jambi tahun 2021 dan beliau masih menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan di MAN Insan Cendekia Jambi. Adapun prestasi di dalam mendampingi siswa level nasional dan internasional sudah luar biasa, ya. Akan saya bacakan beberapanya. Pertama yaitu juara 1 tingkat nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh LIPI tahun 2015. Kemudian yang kedua, delegasi Intel ISEF perwakilan Indonesia di Arizona, Amerika Serikat tahun 2016. Kemudian yang ketiga, medali perunggu pada kompetisi KTI tingkat internasional yang diselenggarakan ISYA tahun 2018. Kemudian yang terakhir yaitu juara 1 dan 2 pada lomba penulisan esai ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Taha Jambi tahun 2020. Masih banyak lagi para master semuanya, prestasi beliau, mungkin nanti sambil
beliau memaparkan, mungkin nanti bisa berkomunikasi secara intensif. Mungkin langsung saja para master ya, kita silakan kepada Master Mariana dengan tema bahwa Bung Hatta sebagai tokoh teladan anti korupsi Indonesia. Waktu dan tempat kepada Master Mariana, saya persilakan. Baik, terima kasih Master Pugu Eriawan. Sebelumnya saya izin mau share screen dulu ya, Master. Silakan, Master. Oke, sudah terlihat Master di layar? Sudah nampak, Master. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama KSKK Bapak Papai Supriyatno SSMPD, yang terhormat Ketua Paksi GTK Bapak Aji Laksono, selanjutnya Sekretaris Paksi GTK ya Ibu sang motivator ya bagi kami peserta PAK angkatan pertama yang selalu memotivasi yaitu Ibu Iin Purwanti dengan semangatnya sehingga kami sangat berjuang untuk PAK ini. Selanjutnya Bapak Ahmad Pugu Irawan selaku moderator dan rekan kerja Diman Insan Cendekia Jambi, Pak Sopiani MPD selaku host, dan Pak Ahmad Sugiarto MPD sebagai tim IT. Dan tak lupa para master ya yang kami banggakan, terima kasih atas kesempatan malam ini bisa bersama dalam GTK Berbagi. Baik para master sekalian, untuk membersihkan waktu, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat mempresentasikan ya dalam PAK yaitu dengan tema menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Nah, pada bagian materi ini saya mengambil subtema yaitu tentang tokoh yang bisa menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi yaitu Bung Hatta sebagai tokoh teladan anti korupsi di Indonesia. Baik, oke, tadi sudah terima kasih Master Pugu sudah menjelaskan ya tentang riwayat hidup saya. Langsung saja pada bagian materi. Nah, di sini untuk melatar belakangi menumbuhkan perlawanan anti korupsi ini, kita beranjak dari pengertian korupsi yang pada awal kita ketahui bahwa korupsi berasal dari bahasa yang arti kata kerja yaitu yang berarti buruk, rusak, kemudian menggoyahkan, kemudian memutar balik dan menyogok. Itu secara berasal dari bahasa. Selanjutnya secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kemudian kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermanfaat. Ini secara harfiah. Selanjutnya, pengertian dari korupsi secara transparansi internasional yaitu dinyatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus, kemudian politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Selanjutnya menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Nah, terakhir di sini yang berdasarkan teori, menurut UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2021 menyatakan bahwa pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, inilah dasar dari teori pengertian dari korupsi. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya
pada aspek implementasi pendidikan anti korupsi, di sini diawali dari untuk menggerakkan anti korupsi ini sudah terkhusus ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia sangat gencar sekali dari tahun ke tahun, sehingga pada pemerintah pusat dan daerah dan beserta berbagai lapisan masyarakat terus berusaha mencegah dan menentang korupsi melalui inisiatif pembangunan sistem yang anti korupsi sebagai contoh zona integritas WBK dan WBM. Nah, pada bagian ini kami selaku madrasah sangat merasakan dampak dari gencarnya gerakan anti korupsi dari Kementerian Agama, yaitu pada pilot project pembangunan zona integritas kita sudah menjadi ya madrasah itu sudah banyak masuk kepada pilot project pembangunan zona integritas, dan pada 2 tahun ini pelaksanaan zona integritas ini sangat gencar sehingga setiap madrasah bisa berinovasi, bisa berkarya sehingga bisa melakukan implementasi terhadap pendidikan anti korupsi. Di sini kita lihat ya logo, ada penyuluh, ada ahli pembangunan integritas, kemudian ada zona integritas. Mudah-mudahan di tahun ini, yang ini ya pada tahun lalu 2021 bahwa ada madrasah dari Mat Insan Cendekia Jambi yang masuk kepada WBK ya, wilayah bebas korupsi itu Man Insan Cendekia Serpong. Semoga madrasah-madrasah lain bisa menyusul sehingga implementasi pendidikan anti korupsi ini dapat berjalan khusus di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, pada implementasi ini kita lihat telah banyak contoh usaha mencegah dan menentang korupsi dalam bentuk implementasi pendidikan anti korupsi di berbagai satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi untuk baik dalam bentuk insersi kurikulum dalam pembelajaran dan mata kuliah. Nah, pada bagian ini untuk menguatkan implementasi pendidikan anti korupsi, berbagai kepala daerah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pergub, perbub, perwai agar pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan di daerahnya. Nah, pada bagian implementasi ini terlihat pada gambar ya bahwa PAK sebagai penyuluh anti korupsi sudah mulai bergerak dari gencarnya ini dilihat pada webinar, kemudian di sini ada sosialisasi anti korupsi, dan bagian terkecil kita sangat berbangga hati bahwa pendidikan anti korupsi ini bisa dilihat dari lingkungan keluarga. Nah, dari lingkungan keluarga yang dimulai dari keluarga yang bisa orang tua yang bisa memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa pendidikan anti korupsi itu bisa dimulai dari sejak usia dini. Sehingga ketika Ananda beranjak dewasa, melekatlah bahwa mereka akan menolak kepada korupsi yang mungkin bisa merusak moral bangsa. Baik, lanjut. Nah, pada kajian anti korupsi, di sini kita lihat untuk mencegah dan menentang korupsi bisa dilakukan juga dengan berbagai kajian. Ya, diantaranya itu riset, penelitian atau studi yang difokuskan pada isu anti korupsi. Nah, pada bagian riset ini kita mengetahui bahwa riset ketika digelarkan, dicanangkan kepada siswa, mahasiswa, tentu akan banyak sekali sesuatu hal permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya riset, masalah tersebut insya Allah akan bisa dicari solusinya. Nah, pada gerakan anti korupsi di kalangan kampus dan komunitas untuk berpartisipasi dalam mencegah dan menentang korupsi dengan mendirikan pusat kajian atau pusat studi anti korupsi. Inilah kajian anti korupsi. Selanjutnya di sini ada poin penyuluh anti korupsi. Nah, pada penyuluh anti korupsi di sini dikatakan bahwa menyuluh anti korupsi bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia kepada berbagai target sasaran. Jadi untuk menyuluh ini semua lapisan masyarakat bisa melakukan, walaupun itu dari pendidikan, dari ekonomi, dan segala bidang. Kita lihat di sini target sasaran mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pegawai negeri, swasta, hingga masyarakat luas. Nah, salah satu aksinya adalah aksi para penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini pada tahun ya 2021 ini, aksi penyuluh ini sangat gencar dilaksanakan oleh master-master. Nah, dan kami sangat melihat bahwa pada
BIMTEK angkatan kedua ini banyak sekali peserta yang sangat berminat untuk mengikuti penyuluhan anti korupsi dengan berbagai ini ya. Sehingga kalau di madrasah ini Master Iin kemarin ya, begitu banyak teman-teman yang ingin mengikuti diklat anti korupsi. Semoga ini bisa berkelanjutan sampai pada angkatan ketiga, sehingga pada Kementerian Agama Republik Indonesia banyak ini ya, lahirlah master-master yang bisa memperkuat bahwa Kementerian Agama ini bisa melawan korupsi di Indonesia. Baik, kita lanjutkan bahwa selanjutnya di sini kita berbicara tentang tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Nah, pada poin mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan di sini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada poin ini digarisbawahi bahwa kita memajukan kesejahteraan umum tertuang jelas di Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari pembukaan ini maka lahirlah bahwa menurunnya tingkat korupsi akan terwujud jika pada pembukaan ini dapat diimplementasikan. Selanjutnya, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan terakhir, terbangun integritas pemerintah, masyarakat, politik, dan swasta. Itu adalah tujuan akhir dari berbagai usaha untuk mencegah dan menentang korupsi, sehingga cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud. Nah, pada bagian ini, bagian poin terpenting ya, di sini kita mengambil bahwa untuk menumbuhkan rasa ini perlawanan terhadap korupsi, di sini saya memilih tokoh Bung Hatta sebagai tokoh teladan anti korupsi. Nah, kenapa saya memilih tokoh Bung Hatta di sini? Karena Bung Hatta ini adalah seorang tokoh integritas yang bisa kita pedomani dari karakter maupun teladan yang bisa kita baca dari buku atau riwayat hidup beliau. Sehingga pada tokoh Bung Hatta ini terlihatlah sifat ya yang bisa kita teladani, dan ini bisa diimplementasikan pada anak didik kita ya, terkhusus dimulai dari usia dini sampai menengah ke atas, bahwa sifat yang lahir dari beliau ini yaitu sederhana, jujur, dan berintegritas. Sehingga beliau bisa dikatakan sebagai tokoh integritas anti korupsi di Indonesia. Nah, sekarang baik, sepenggal kisah ini akan saya tuangkan dalam bentuk ringkasan bahwa kisah Bung Hatta yang menginspirasi dan menjadi teladan bagi generasi muda anti korupsi. Nah, dalam kisah Bung Hatta ini, dalam buku Mengenang Bung Hatta, karya Iding Wangsa Wijaja, yang dahulu merupakan sekretaris pribadi Bung Hatta, terdapat sebuah peristiwa. Di sini peristiwa yang terjadi pada saat itu yaitu menarik ya. Pada tahun 1970, Bung Hatta sempat berkunjung ke Irian Jaya, yang sekarang dikenal dengan Papua. Nah, pada masa ini beliau pernah diasingkan oleh Belanda. Nah, namun ia masih tetap diperlakukan seperti pejabat, meskipun sudah tidak menjabat pada waktu itu. Saat tiba di sana, Bung Hatta diberi sebuah amplop tebal berisi uang. Namun di sini kisah beliau, Bung Hatta langsung menolak amplop tersebut. Kenapa? Karena Bung Hatta beranggapan bahwa untuk mendapatkan fasilitas yang lebih dari memadai itu, bisa berkunjung kembali ke daerah itu sudah cukup dan tidak bisa dibayar dengan apapun, apalagi dengan diberi amplop. Nah, dan beliau sangat mensyukuri hal tersebut. Akhirnya dia memerintahkan untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, ini kisah pertama yang menunjukkan bahwa Bung Hatta ini pantas untuk dijadikan tokoh integritas anti korupsi. Baik, dalam buku yang sama yaitu Wangsa juga ditulis bahwa Bung Hatta ini pernah ditegur si pembawa ya, ia pernah ditegur oleh Bung Hatta. Si Wangsa ini pernah ditegur oleh Bung Hatta saat ia masih menjabat sebagai wakil presiden. Wangsa ditegur karena menggunakan 3 buah kertas dari kantor sekretariat wakil presiden. Nah, hal ini sangat ditentang oleh Bung Hatta. Kenapa? Karena Wangsa menggunakan aset negara yang
pada saat membalas surat yang bersifat pribadi. Dan Bung Hatta sangat tidak menyetujui hal tersebut. Sehingga Bung Hatta pun mengganti biaya kertas tersebut dengan uang pribadinya. Itu sekelumit dari kisah Bung Hatta dalam bukunya tersebut. Nah, dari ringkasan kisah Bung Hatta ini di sini dapat kita ya ini Master untuk kisah dari Bung Hatta ini dapat dibuat ringkasan bahwa ada hal yang bisa kita teladani dari Bung Hatta. Dan ini sangat menarik ya jika kita laksanakan pada pembelajaran di kelas sehingga kita bisa menumbuhkan pendidikan kepada siswa kita dengan menampilkan tokoh idola yang bisa membuat anak-anak bisa menjadikan bahwa di hati mereka bahwa teladan ini bisa mereka jadikan panutan. Nah, kita lihat teladan Bung Hatta yang pertama yaitu ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada ketaatan Tuhan Yang Maha Esa ini dapat diceritakan bahwa Bung Hatta ini adalah seorang yang sangat religius dan terbukti bahwa ketaatannya mampu menjadi benteng dalam setiap tindak tanduknya. Nah, di sini dikisahkan ya, kenapa dikatakan Bung Hatta ini religius karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat walaupun beliau sakit. Beliau tetap menjalankan sholat. Inilah keteladanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, keteladanan yang kedua yaitu adanya rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, pada teladan Bung Hatta ini, pada rasa cinta ini kita ketahui bahwa di sini dikisahkan ya, seorang teman Bung Hatta ini, Surowo Abdurrahman Manap ya, pernah menyatakan bahwa bila berbincang dengan beliau itu membicarakan masalah bangsa dan hanya bangsa. Nah, pada ini dimaklumatkan oleh Bung Hatta bahwa saking cintanya dia kepada bangsa, beliau berkata bahwa Bung Hatta juga pernah mengucapkan sumpah yang lebih sama, yaitu bahwa beliau tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Nah, baginya bangsa itu di atas segalanya. Dia mengindahkan soal pernikahan. Ini diceritakan pada teladan Bung Hatta bagian rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu teladan yang bisa kita ikuti yaitu berjuang tanpa kekerasan. Diketahui nampak dari kata berjuang tanpa kekerasan ini, Bung Hatta ini adalah seorang tokoh yang lembut, baik hati, dan selalu mencari strategi untuk berjuang tanpa kekerasan. Beliau ada seorang yang sangat kasih sehingga senjata ampuh kelembutan beliau ini adalah otak dan penah dari beliau melawan dengan kekerasan dengan kelembutan. Maka beliau melahirkan karakter berjuang tanpa kekerasan. Kemudian selanjutnya di sini ada poin keteladanan tokoh bagian keempat yaitu berkarya nyata. Pada bagian ini Bung Hatta merupakan tokoh yang selalu berkarya nyata dengan salah satu karya monumental beliau adalah terbentuknya koperasi. Nah, pada pemikiran ini beliau menuangkan pada pembentukan koperasi, yaitu pada saat itu koperasi yaitu mengurusi batik ya. Kemudian sampai saat ini sukses. Nah, beliau juga menemukan minat baca yaitu dengan memberikan teladan bagi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan budaya menulis. Jadi ada dua karya beliau, yaitu yang pertama tadi beliau membentuk koperasi, kemudian beliau melahirkan ya menumbuhkan minat literasi kepada kaula muda. Ini adalah dari teladan Bung Hatta bagian berkarya nyata. Baik, masih ada 227 ya yang akan saya jelaskan, mungkin agak ringkas di sini. Kita lihat pada poin teladan Bung Hatta yaitu bagian berusaha sebaik mungkin. Nah, pada poin teladan Bung Hatta ini berusaha sebaik mungkin di sini diceritakan bahwa Bung Hatta selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal. Nah, di sini ada contoh misalnya bersikap hati-hati dan melakukan perencanaan yang matang. Di sini beliau disebutkan bahwa semua tugas yang dibebankan kepadanya diselesaikan dengan sepenuh hati, direncanakannya sebaik mungkin agar hasil maksimal. Jadi beliau dalam segala hal, baik itu dalam mengambil keputusan, baik itu dalam berbuat, beliau sangat berhati-hati. Ini adalah ciri khas dari Bung Hatta. Oke, kita lanjut bagian dari teladan Bung Hatta yang bisa kita contoh yaitu
sikap menghargai orang lain. Nah, pada bagian ini, sikap menghargai orang lain ini, di sini dikisahkan ya bahwa Bung Hatta ini sangat ramah, sangat sopan, sangat baik ya kepada semua, baik itu sopir maupun kerabat yang beliau temui. Selanjutnya kecintaan terhadap kebenaran. Mohon maaf ya Master Pugu, ini laptop saya low ya. Saya lanjut ya. Kecintaan terhadap kebenaran. Nah, pada kecintaan kebenaran ini Bung Hatta selalu membuktikan rasa cintanya terhadap kebenaran dengan menggelorakan sikap haus ilmu. Nah, di sini nampak terlihat dalam pidatonya, yaitu disebutkan bahwa Bung Hatta berkata bahwa pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Ini pada bagian kecintaan terhadap kebenaran. Nah, selanjutnya kita lihat juga nampak di sini ada kecintaan terhadap kebenaran ini, maaf ada dua, kemudian kedisiplinan, kemudian ada kesederhanaan dan kelurusan sikap. Dari poin-poin ini dapat kita lihat bahwa sangatlah benar bahwa Bung Hatta ini bisa kita teladani sebagai tokoh integritas dari anti korupsi. Nah, pada bagian inti dari menumbuhkan perlawanan terhadap korupsi tadi dan sekelumit dari kisah dari Bung Hatta ini dengan segala suri teladannya, dapat kita simpulkan bahwa nilai anti korupsi dari beliau pada bagian sikap yaitu ada berani, yang kedua peduli, kemudian yang ketiga adil. Selanjutnya pada bagian inti ada sikap jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab. Dan pada bagian etos kerja dapat kita poinkan bahwa nilai anti korupsi yang bisa diambil dari tokoh Bung Hatta adalah mandiri, kerja keras, kemudian sederhana. Dan ini nilai-nilai ini dapat kita terapkan pada anti korupsi bagi siswa dan guru. Sehingga para siswa kita sebagai generasi penerus bangsa dapat dibentuk karakter anti korupsi sejak dini dengan kita memberikan tokoh-tokoh yang berjuang melawan korupsi. Nah, di sini tadi sudah dijabarkan ya, aspek inti, jujur, disiplin. Kemudian aspek sikap, adil, berani, dan peduli. Selanjutnya di sini ada aspek etos kerja, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Baik, untuk pemaparannya saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Master Pugu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para master, ada waktu kurang lebih 30 menit untuk tanya jawab dan sharing. Saya persilakan kepada para master, mungkin bisa raise hand yang mau memberikan pertanyaan, atau bisa juga menuliskan di kolom chat. Saya persilakan. Ya, ini ada Master Seproni Hidayat. Saya persilakan. Silakan Master Seproni. Baik, terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, juga moderator, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ini dimunculkannya tokoh anti korupsi yang sudah kita kenal semua ya, tentang kesederhanaannya. Tapi tadi dalam slide muncul ada sifat Pak Muhammad Hatta itu sederhana, jujur, dan integritas. Integritas, kalau nggak salah, jujur, sederhana itu masih bagian dari integritas ya, yang 9 nilai integritas itu kalau nggak salah masuk di sana. Tapi tadi seolah-olah itu diutamakan atau bagaimana itu maksudnya? Oh, iya. Maksudnya bagaimana itu? Karena ada bagian-bagian yang keluar dari integritas itu, padahal memang itu satu kesatuan itu. Mau tanya saja, Master, ini karena kita juga nanti kan sama juga menyuluh ini untuk saling ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Master Seproni. Mungkin langsung saja ya Master ya, Mas Mariana. Nah, ini ada pertanyaan dari Master Seproni berkaitan dengan sifat
sederhana, jujur, apakah masuk dalam sifat integritas? Saya persilakan, Master. Oke, terima kasih Master Seproni ya, Master ya. Terima kasih tadi saya menjelaskan bahwa teladan yang bisa kita jadikan apa panutan dari Bung Hatta. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan ada 11 ya dari teladannya Bung Hatta. Namun pada bagian lain di bawah dia itu muncul nilai anti korupsi. Di sini untuk nilai anti korupsi ini saya bukan memaparkan bahwa nilai anti korupsi ini adalah lahir teladannya tidak, tapi saya menghubungkan ketika ada nilai anti korupsi ini ada beberapa hal yang bisa sama dengan teladan, tapi bukan berarti ini masuk kepada teladan Bung Hatta, namun tidak. Ini adalah bahwa nilai anti korupsi ini pada bagian sikap, bagian inti dan bagian etos kerja ini bisa menjadi sendiri sesuai dengan materi, namun pada bagian pemaparan dari Bung Hatta itu merupakan jabaran dari teladannya Bung Hatta. Kira-kira seperti itu, Master Seproni. Mohon ini ya, kalau mungkin jawabannya kurang pas, mungkin yang lain, Master yang lain bisa meluruskan, mungkin kalau saya keliru untuk menjawab. Ya, baik Master Marina. Bagaimana Master Seproni? Cuma kalau dari pemaparan Master Mariana tadi ada aspek nilai di dalam nilai-nilai anti korupsi. Jadi aspek inti, kemudian aspek sikap dan aspek etos kerja. Etos kerja, ya. Jadi nilai-nilai anti korupsi sudah dijabarkan sebetulnya ada di sana. Aspek inti apa saja, kemudian aspek sikap apa saja. Kalau aspek inti ini saya lihat ada jujur di sana, kemudian aspek etos kerja ada sederhana di sana, kemudian integritasnya yang mungkin belum muncul, cuma secara keseluruhan mungkin integritas mencakup semuanya. Mungkin itu menurut saya. Mungkin nanti bisa sharing kepada master-master sekalian. Bagaimana Master Seproni? Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan itu tadi di satu slide gitu ada nilai jujur, sederhana, ada integritas. Jadi ada seolah-olah yang itu terpisah dari integritas itu maksudnya. Padahal kalau nggak salah itu bagian dari integritas juga gitu. Iya. Iya, Master. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin silakan Master yang lain. Saya persilakan. Di chat ada. Ini ada di room Presiden ada Master lagi. Mariana. Ya. Ada, mungkin bisa ditambahkan nanti beberapa contoh teladan dari pemimpin terkini dari Master Sulistyo ini. Biar tokoh sekarang ini biar tidak dianggap tokoh sekarang ini sulit ditemukan sebagai teladan tokoh anti korupsi. Nah, kira-kira tokoh pemimpin terkini yang bisa jadi teladan siapa ini? Nah, mungkin silakan nanti sharing para master ya, supaya bisa dijadikan teladan bersama. Ya. Ini dari Master Sulistyo. Silakan Master Mariana. Atau memang ini memang perlu diskusi bersama. Ya, Master Pugu mungkin untuk menentukan tokoh yang sekarang berjuang saat ini masih kita butuhkan, mungkin itu bisa sharing sehingga lahirlah tokoh dari ini ya anti korupsi. Nah, kalau yang saya ambil itu Master Pugu, saya lanjut ya, mohon maaf izin ini. Kalau yang saya kisahkan di sini kan itu kan memang sudah ada di situ dituliskan bahwa Bung Hatta sebagai tokoh ya yang menjadi anti korupsi. Nah, namun sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang bisa dijadikan teladan. Nah, misalnya kita lihat pada tokoh yang sebenarnya masih sangat hidup ya, masih sangat selalu menjadi acuan perbincangan itu kita lihat pada B.J. Habibie, karena pada tokoh ini B.J. Habibie ini bisa kita katakan juga sebagai tokoh anti korupsi di sini karena dia dengan adanya ide cemerlang B.J. Habibie ini sehingga lahirlah ya madrasah yang pada saat ini kita mempunyai madrasah Man Ihsan Cendekia. Nah, kalau menurut saya ini beliau ini bisa dikatakan sebagai pejuang yang bisa kita jadikan tokoh teladan, sehingga dengan adanya ide beliau melahirkan Madrasah Unggulan Man Ihsan Cendekia, maka lahirlah para pemimpin-pemimpin muda
yang insya Allah bisa lanjut nanti bisa menyuarakan bahwa mereka akan anti kepada korupsi. Itu salah satu sampel yang bisa dijadikan tokoh Master Pugu. Baik, terima kasih Master Mariana. Ya, oke. Ini ada satu lagi Master Alwis, ya. Silakan Master Alwis, saya persilakan. Oke, terima kasih Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bangga sekali apa yang disampaikan oleh Master Mariana, apalagi yang mengambil itu orang Padang ya, Bung Hatta. Nah, itu yang pertama, saya bangga banget. Ya, perhatikan tidak mengecilkan orang Minang itu sendiri. Ya. Yang kedua, kalau berbicara tentang urgensi tentang anti korupsi, ini kan sebagai ladang bagi kita untuk menyampaikan hal-hal ini dimanapun dan kapanpun. Nah, dalam hal ini, yang pertama, bolehlah. Ini ada hal-hal yang terlupakan bagi kita, bahwa ada orang-orang yang contohnya kan, pernah mendapatkan sertifikat karena dia memelihara kakao di pinggir pantai. Itu kan salah satu bentuk dampaknya luar biasa. Itu juga pencegah pantai dari kerusakan alam. Itu juga nanti akan masuk pada urgensi pada dampaknya anti korupsi itu sendiri. Dan banyak hal-hal lain yang juga kemudian membuka jalan dan lain, dapat Nobel begitu juga kan. Arti dapat sertifikat juga penghargaan bukan tidak dari pemerintah. Nah, barangkali ini kan gambaran real bagaimana suatu banyak masyarakat yang di sana yang masih belum kita berikan peluang mungkin ya. Padahal mereka itu andilnya luar biasa untuk membangun negara, khusus pada pemberantasan anti korupsi itu sendiri. Begini, Master Mariana, dalam hal ini pandangan Master Mariana, kalau ke depannya, kalau kita masih berbicara tentang tokoh-tokoh yang memang betul-betul terkenal, katakanlah tadi Bung Hatta, katakanlah tadi itu Habibie, nah itu kan memang orang sudah tahu begitu. Bagaimana kedepannya itu coba orang-orang yang tidak begitu terkenal, maka dia bisa menjadi terkenal. Gitu. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Alwis untuk pertanyaannya. Jadi langsung aja mungkin Master Mariana ya, berkenaan tokoh-tokoh, apakah tokoh-tokoh kita menampilkan tokoh-tokoh terkenal ya kalau sebelumnya, sekarang ke depannya menurut Master Alwis bagaimana pandangan Master Mariana? Saya persilakan. Oke. Terima kasih ya Master Alwis ya. Pertanyaannya sangat menarik, apalagi kalau mungkin ini kita sajikan dalam sebuah kelas pembelajaran ya. Nah, sehingga muncul anak-anak, mereka tidak tahu itu siapa itu Bang Hatta, siapa itu B.J. Habibie, mereka tahunya mungkin artis Korea, artis Barat, sehingga itu menjadi tokoh mereka. Nah, sebenarnya ini sebuah fenomena ya Pak Alwis ya, yang harus kita luruskan kepada anak-anak. Nah, seorang tokoh yang tadinya kalau Master Alwis bilang kalau Bung Hatta, B.J. Habibie itu kan memang sudah familiar, sudah dikenal. Karena mereka dari poster, dari buku, dari kisah hidup itu sudah dikisahkan. Apakah itu di internet, di YouTube itu sudah ada. Nah, kalau menurut pemikiran saya, tugas kita sebagai seorang pendidik, kita yang harus memunculkan tokoh, apalagi tokoh yang paling kecil itu di lingkungan kelas. Bisa saja kita menceritakan tokoh dari penjual tempe, kerja keras mereka, kemudian dari kisah-kisah. Nah, kita yang akan menceritakan, membawakan kepada siswa kita dari tokoh yang paling sederhana. Namun ketika cerita tersebut diceritakan setiap hari, setiap pagi, maka dia akan terbentuk bahwa tokoh selain Bung Hatta, selain B.J. Habibie, masih banyak tokoh yang bisa melawan anti korupsi. Nah, itu salah satu, Pak Alwis. Salah satu ada yang kedua yaitu literasi, budayakan menulis. Apa yang kita kisahkan mungkin akan lebih efektif kalau kita tulis dalam sebuah kisah. Sehingga sebuah buku kalau terbit, kemudian banyak dibaca oleh siswa, maka tokoh itu akan
terkenal. Mungkin bisa kalah Bung Hatta dengan kisah si tukang tempe. Nah, itu sebagai penulis kita bisa menggerakkan hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga Pak Alis ya, ini mungkin bisa menjadi masukan riset ya, bagian riset ya, penelitian. Lewat penelitian kita bisa meneliti siapa saja sih tokoh anti korupsi. Nah, dengan riset kita bisa mengumpulkan berapa banyak sih tokoh yang berjuang melawan anti korupsi. Itu bisa dilakukan oleh siswa dengan membuat hasil penelitian. Sehingga mungkin kata Pak Alwis tadi, tokoh yang selain Bung Hatta, B.J. Habibie, ketika muncul di tulisan, di riset akan muncul tokoh-tokoh anti korupsi. Sehingga Indonesia ini kaya dengan tokoh-tokoh yang bisa diteladani oleh siswa kita. Mungkin itu jawabannya Pak Alwis. Terima kasih. Ya, makasih Mister. Saya kembalikan kepada Master Pugu. Oke, materinya jangan lupa di-share ya. Iya. Oke, makasih Mister Pugu. Suaranya Master Pugu. Mic-nya belum. Master Pugu ini mic-nya belum di ini ya. Iya, maaf ya. Baik, terima kasih Master Mariana, luar biasa ya jawabannya, dan Master Alwis itu tadi yang disampaikan Master Mariana, dan ini bisa jadi sharing bersama para Master lainnya. Saya persilakan untuk berikutnya para Master, masih ada waktu 10 menit lagi kira-kira Master. Izin Pak Pugu. Silakan Master Zakia, saya persilakan. Iya, terima kasih Master Pugu, Master Mariana, luar biasa, bangga kami menyimak, mendengar. Kameranya bisa dihidupkan loh. Ya kebetulan ini lagi rame ya. Ya, jadi saya memang mohon izin untuk tidak mengaktifkan kamera. Sederhana saja, mungkin Bu Master Mariana, kami ingin mungkin pencerahan bagaimana kita itu cinta akan tindakan no korupsi. Itu saja mungkin Master, terima kasih. Salut. Baik, terima kasih Master Zakia. Nah, ini luar biasa ini Master Mariana ya, pencerahannya bagaimana kita bisa cinta akan anti korupsi. Saya persilakan Master Mariana. Oke, baik ya Master Zakia, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ini mungkin nanti kalau ada hilap para master lain bisa meluruskan yang saya jelaskan. Mohon izin. Di sini pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana ya untuk cinta ya untuk korupsi ini. Nah, namun saya akan menjelaskan bahwa di sini kita selaku pendidik itu bisa kita menggalakkan bahwa untuk no korupsi ini bisa digalakkan dari pendidikan, itu sangat sederhana sekali. Tadi sudah saya contohkan di slide gambar bahwa untuk menyatakan no korupsi itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil, itu lingkungan keluarga. Jika seorang anak sudah tertanam karakternya bahwa dia menolak hal-hal yang tidak dibenarkan, yang dianggapnya korupsi, insya Allah sampai nanti ketika dia besar, baik itu menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa, kan tertanamlah pendidikan karakter bahwa dia akan menolak korupsi. Jadi hal yang paling sederhana itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Tadi nampak pada slide gambar. Nah, kemudian ketika dia beranjak kepada menjadi peserta didik atau siswa dimulai dari SD, SMP, nah, hal no korupsi ini bisa dilakukan oleh peran guru, peran madrasah, program yang dilaksanakan madrasah yang menggalakkan no korupsi. Nah, kita lihat saja misalnya untuk no korupsi ini pada bagian pendidikan di kelas. Ketika siswa melaksanakan ujian semester, nah, mungkin kita bisa mulai bahwa tanpa diawasi, tanpa dilihat, siswa akan jujur melaksanakan ujian semester. Nah, itu hal yang bisa kita amati bahwa mereka mengetahui bahwa itu juga bagian ya dari korupsi, karena korupsi itu bukan uang saja, bisa dari segi waktu, bisa dari tanggung jawab dan lain-lain. Nah, kemudian ada contoh lain ya, mungkin kalau di setiap madrasah itu ada kategori misalnya menanamkan seperti ini, kantin kejujuran.
kantin kejujuran ini galak ya pada bagian riset kantin kejujuran ini bahwa disediakanlah makanan dan hal-hal lain di dalam sebuah koperasi, kemudian tidak ada penjaga, yang ada itu hanya disediakan misalnya hanya kotak uang, sehingga ketika siswa mau berbelanja mereka tidak perlu ada kasir, tapi mereka hanya memberikan uang mengambil. Nah, jika hal ini memang tertanam dari siswa, itu akan terbawa sampai nanti dia dewasa dan dimanapun. Nah, jadi untuk menggalakkan no korupsi itu memang itu adalah semua pihak, baik itu dari orang tua, guru, masyarakat, semuanya harus berperan. Sehingga yang namanya no korupsi ini harus ditanamkan pada peserta didik yang notabene-nya mereka itu nanti ada orang yang akan mempelopori bahwa korupsi itu tidak dibenarkan. Nah, jadi ketika karakter sudah tertanam, maka hal-hal yang negatif mereka sudah tahu bahwa ini salah. Dan pada masa anak-anak, masa remaja, itulah masa-masa yang bisa karakter itu terbentuk dengan bagus sehingga lahirlah generasi muda yang anti korupsi. Mungkin demikian Master Zakia jawabannya. Yang lain boleh menambahkan, Master yang lain izin silakan. Baik, Master Mariana. Gimana Master Zakia atas yang disampaikan Master Mariana tadi? Luar biasa juga ya, artinya kita sebagai pendidik ya, sebagai teladan bagaimana kita bisa pertama cinta akan anti korupsi ya, sebagai bagaimana menanamkan karakter pada peserta didik sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang positif yang nantinya tertanam pada peserta didik kita. Oke. Ini ada lagi nih, gimana Master Zakia? Ya, cukup. Terima kasih Master Mariana, Master Pugu. Ya, sama-sama Master. Ini ada pertanyaan Master Mariana dari room chat ya. Ada dua itu, Master. Ya, nah ini dari Master Ika Kamila. Ini mungkin menarik ini ya. Pertanyaannya adalah salah satu bentuk korupsi adalah gratifikasi. Kaitannya dengan gratifikasi, apakah pemberian terhadap guru dari orang tua siswa pada saat pembagian rapot termasuk gratifikasi yang diperbolehkan ataukah dilarang? Mohon penjelasannya, Master. Ya, silakan Master Mariana. Ini dari Master Ika Kamila. Terima kasih Master Ika ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya kalau dijelaskan khawatir salah juga menjawab ya. Nah, tadi karena ini memang sering terjadi, apalagi pada kita seorang pendidik ya. Ini juga bisa terjadi kepada saya ya, Master ya, Master Ika ya. Nah, namun kita lihat kategori apakah ini termasuk gratifikasi. Nah, kalau menurut saya yang namanya pemberian hadiah, kita melihat dari kategori pemberian hadiah. Baik misalnya pada saat penerimaan rapor, seorang wali murid atau siswa memberikan sesuatu kepada kita sebagai pendidik bahwa mereka memberikan hadiah dengan rasa ucapan terima kasih. Nah, mungkin selama ini kita mendidik anaknya ataupun kita memberi atau membimbing. Nah, pertanyaan sederhana, apakah ini termasuk gratifikasi? Kalau menurut saya, Master Ika ini termasuk gratifikasi. Kenapa? Karena untuk sesuatu yang dimulai dari rasa ini ya, tanam budi, memberikan sesuatu. Kita sebagai orang yang menerima hadiah tentu akan merasa rasa terima kasih. Namun pada saat kita memberi hadiah, kemudian hadiah itu putus hanya sebagai ucapan terima kasih, oke, itu tidak dikatakan gratifikasi. Namun ketika ada hal-hal lain berkesinambungan, berarti mereka sudah memberikan tanam budi kepada kita. Kita jadi merasa berhutang budi, wah ibu ini pernah memberikan hadiah kepada saya. Secara tidak langsung kita menjadi simpati. Nah, ketika mereka meminta bantuan, kita berasumsi, oh dia pernah memberikan sesuatu kepada saya. Nah, dan inilah yang dikatakan gratifikasi. Namun, kategori putus ketika seseorang memberi hadiah kepada kita, kemudian ada pernyataan mereka meminta bantuan, namun kita menolak, tidak bisa, walaupun Anda memberikan hadiah. Nah, itu tidak dikatakan gratifikasi, putus dia. Itu kalau menurut pemikiran saya, Master Ika. Mungkin
Master Pugu yang lain bisa menambahkan Ya, atau oke. meluruskan Baik. dari pemikiran Terima saya. kasih, Master Marina. Ya, ini memang menjadi polemik ya. Kita sebagai penyuluh di madrasah memang sering hal-hal seperti ini kita jumpai, dan ini memang harus sudah menjadi clear, jelas ya, apakah pemberian terhadap orang tua kepada siswa ini merupakan gratifikasi. Nah, ini mohon pencerahan juga ini dari Master Hadi, Master Iin ya, sebagai senior master mungkin bisa memberikan arahan tambahannya. Silakan Master Hadi atau Master Iin. Mungkin enggak aktif Master. Halo Master Hadi, Master Iin. Saya sedikit menambahkan. Ya, silakan Master Iin. Sedikit menambahkan jawaban dari Bu Master Mariati. Memang Mariana, Master. Oh, Mariana. Master Mariana. Wah, dengan A dengan I beda banget ya. Kita kembalikan lagi. Bagaimana dengan, apakah kita yakin dengan pemberian orang tua itu hanya sebatas ikhlas dan tidak ikhlas? Itu kan tidak ada tidak tampak, tidak tertulis gitu ya. Jadi ketika mereka memberikan, ya pasti kita menginginkan sesuatu dari kita. Apakah pemberian itu berefek dengan keputusan yang kita berikan? Seperti, nggak enak anak ini nilainya segini, toh kemarin saya dikasih ibu sekilo jeruk. Nah, sekilo jeruk. Jadi dengan sekilo jeruk ini bisa merubah keputusan yang kita berikan. Jadi akhirnya kita harus berhati-hati dengan itu dan berani mengatakan tidak dengan pemberian apapun yang diberikan oleh wali murid. Karena apa? Secara hukum Islam yang memberi tidak ada masalah karena mereka sedekah pada kita. Tapi kalau yang penerima ini adalah hukumnya haram untuk menerima karena masih ada hubungan. Dan itu akan berpengaruh pada keputusan yang akan kita ambil. Jadi dengan sangat hati-hati, maka itu lebih baik ditolak apapun bentuknya. Kecuali kalau mereka sudah lulus, putus hubungan, silahkan, itu namanya hadiah. Tapi kembali lagi, ketika mereka memberikan 1 kilo jeruk, berarti nilai Anda, harga diri Anda ya 1 kilo jeruk. Mungkin seperti itu. Saya nambahin. Ya, silakan Master. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi kurang bisa ini nangkap. Bentar ya, baru turun mobil ini tadi. Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang sering kita dengar, apalagi kemarin saya juga ngisi acara webinar untuk di kabupaten berkenaan dengan potensi-potensi korupsi di sekolah dan di lembaga pendidikan. Ada sekitar 36 potensi ya. Yang sering ditekankan salah satunya adalah pemberian dari orang tua. Nah, memang budaya kita adalah ewuh pekewuh gitu ya, bahasa Jawanya kayak gitu. Ketika kita ini seperti apa gitu, apalagi kita guru. Nah, makanya sering kita istilahkan dulu, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang salah. Ada suaranya? Ya, gangguan Mas tadi. Gangguan ya tadi ya. Baik. Iya, Mas tadi. Saya lanjutkan ya. Nah, ya, silakan, Mas. Karena itu pemberian itu
memang seketika itu contohnya ya pemberian ketika kita udah naik kelas gitu, nanti kita bukan walinya lagi gitu kan. Nah, nanti nggak apa-apa walinya nanti kan bukan saya lagi gitu kan. Bukan nanti. Nah, itu nanti kan berdampak, pasti ada beberapa cerita-cerita, kecuali cerita-cerita antara wali, oh ini nanti orang tuanya ini loh kemarin ngasih ini, ya akhirnya cerita-cerita itulah akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, ketika kita ada pemberian-pemberian yang sifatnya tidak sesuai dengan tupoksi kita, ataupun memang tupoksi kita itu diberikan sesuatu, maka selayaknya kita harus secantik mungkin kita bisa menghindari. Gitu ya. Tetapi kalau mau membantu atau memberikan ke pihak madrasah, secara madrasah ya, bukan perorangan, ya monggo silakan gitu. Tapi kalau ketika perorangan itu bisa wali kelas, waka kurikulum atau waka kesiswaan, maka itu tetap bagaimanapun akan mempengaruhi psikologis orang penerimanya. Saya kira kita harus juga cantik menolaknya gitu ya. Nah, oleh karena itu inilah tantangan kita ke depan sebagai seorang penyuluh anti korupsi yang menyuarakan hal kebenaran. Maka biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Itu saja sih saran saya. Kalau memang nanti mau dibuka tentang saya belum mau saya jadikan buku sih sebenarnya 35 potensi korupsi di sekolah, di madrasah dan di lembaga pendidikan itu. Mudah-mudahan bisa terwujud itu dan sekaligus contoh-contohnya. Terima kasih. Ya, bagus itu Mas Hadi, bisa dibukukan. Ya, baik, terima kasih Mas Hadi, Mas Iin atas tambahannya yang menjadi pencerahan bagi kita semuanya, bagi pendidik di madrasah, terutama terhadap kasus pemberian dari orang tua terhadap guru atau terhadap individu. Oke, baik Master semuanya, menarik sekali diskusi kita berkenaan dengan materi kita malam hari ini, yaitu menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Dan sekali lagi karena terbatasnya waktu, ya, sehingga untuk sesi pada pertemuan malam ini mungkin kita cukupkan, ya. Insya Allah nanti akan disambung lagi pada sesi-sesi berikutnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab pada malam hari ini, mungkin nanti bisa di grup, ya, bisa di-share. Nanti insya Allah nanti dengan para master-master lain bisa kita diskusikan secara bersama. Baik, terima kasih Master Mariana atas pemaparan materi malam hari ini dan para master sekalian atas atensinya. Mudah-mudahan pemaparan malam hari ini bisa mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semuanya, terutama penyuluh anti korupsi yang ada di madrasah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya selaku moderator, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan saya mohon maaf, ya. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada host kegiatan. Saya persilakan Master Sugiyarto. Master Sofiani. Master Sofiani. Ya. Oke, terima kasih Master Ahmad Puguh dan Master Mariana, ya. Oke, sangat luar biasa narasumber malam ini dan bersama moderatornya yang luar biasa, juga penanya-penanya yang luar biasa malam ini. Mohon maaf, waktu yang misalkan kita, itu saya lihat masih ada 3 yang resen, terus ada 1 pertanyaan di chat tadi yang belum bisa ditanya, nanti mungkin bisa komunikasi langsung dengan Master Mariana atau Master Ahmad Puguh ya, di situ. Ya, oke? Siap, ya, dan semoga malam ini kita bisa meresapi, memahami, dan mempraktekkan semua ilmu yang telah diberikan tadi oleh narasumber dan master-master yang lain. Oke, saya akan berpantun dulu. Kalau berkemah, jangan lupa bawa nasi. Sungguh nikmat dengan tambahan sambal terasi. Pastikan paksi ketika berbagi terus beraksi bagi generasi muda negeri yang anti korupsi. Cakep. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Master semua yang telah mengikuti acara webinar Paksi GTK Berbagi malam ini.
Semoga ilmu yang tadi kita ilmu tadi dapat bermanfaat dan terus melecut kita semua untuk menggelorakan semangat anti korupsi. Iya. Ada sedikit pengumuman Pak Sufiani. Iya. Akhir patut saya. Saya Master Sofyani izin pamit diri. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Monggo Master sebelum saya tutup ada lagi Master. Sedikit pengumuman